Perkelahian maut di lingkungan sekolah wilayah Sungai Andai, Banjarmasin menjadi perhatian serius. Pasalnya, peristiwa perkelahian itu menyebabkan 3 pemuda tewas secara mengenaskan pada Minggu 29 Juni dini hari. Ketiga korban diketahui berinisial FA 18 tahun, RI 22 tahun, dan RE 22 tahun. Mereka disebut bukan murid SMP di lingkungan sekolah tersebut. Peristiwa tragis ini bermula dari pesta minuman keras yang digelar oleh kelompok pemuda tersebut. Dia duga akibat pengaruh alkohol, suasana pun memanas hingga berujung cekcok dan berlanjut menjadi perkelahian yang menggunakan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, korban FA, warga Jalan Kampung Melayu RT 1 mengalami luka tusuk di bagian perut. Kemudian RI, warga Jalan Kampung Melayu RT 1 juga mengalami luka paling parah dengan sayatan di pipi, perut sebelah kiri, dan banyak bekas tusukan di bagian belakang tubuhnya. Dan korban ketiga berinisial RE, warga Jalan Veteran Gang Sanga 5 mengalami luka di perut kiri dan dada kiri. Diketahui RI dan FA adalah kakak beradik. Sementara berdasarkan pantauan Banjarmasin Pos, terlihat darah kering masih menghiasi dinding dan lantai di antara kelas 7C dan 7B. Selain itu ditemukan juga plastik bekas alkohol dan bekas lem Aibon yang tercecer di sekitar tanaman hias sekolah. Sementara itu Kelvin, kakak korban, mengatakan bahwa kedua adiknya diajak oleh seorang teman sekira pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Namun ajakan tersebut berujung pada perkelahian berdarah yang menyebabkan kematian keduanya. Kelvin kemudian mendatangi lokasi setelah mendapat kabar. Sesampainya di lokasi, Kelvin langsung mengangkat kedua adiknya untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Ansyori Saleh. Di TKP, Kelvin juga mengaku sempat bertemu dengan tersangka. Percakapan singkat sempat terjadi antara keduanya. Saat mengevakuasi korban, pelaku juga terlihat siap dengan kayu yang dipegangnya. Pelaku sempat kabur setelah mengetahui bahwa Kelvin adalah kakak dari kedua korban. Dari keterangan Calvin diduga saat kejadian terdapat 13 orang di lokasi, 3 orang menjadi korban, 7 orang melarikan diri diduga tidak mau ikut campur, dan 1 menjadi tersangka dan 2 lainnya masih ditelusuri keberadaannya. Kapolresta Banjarmasin Kombes Cuncun Kurnedi melalui Kasat Reskrim AKP RU Alsepa mengatakan bahwa pelaku utama berinisial SL telah diamankan tidak lama setelah kejadian. Dari catatan polisi, pelaku ternyata bukan nama baru dalam catatan kepolisian. Ia pernah menjalani hukuman selama 8 bulan atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam ilegal. Kini SL terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau besar milik pelaku serta celurit yang dibawa korban juga turut berhasil diamankan kepolisian. Selain itu, pihak polisian juga masih mendalami terduga pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Tewasnya 3 orang laki-laki di lingkungan sekolah turut menyita perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Pelaksana tugas Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Yul Poliatmah mengatakan bahwa informasi tersebut baru ia ketahui pada Minggu malam setelah ia mendapat kabar dari pihak sekolah yang sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Banjarmasin. Diakui peristiwa berdarah tersebut terjadi di lingkungan salah satu SMP di Banjarmasin. Sekolah itu, ujar Yul, kondisinya kini memang tanpa pagar, sehingga tidak heran orang luar bisa dengan mudah berada di lingkungan sekolah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Yul pun berencana membangun pagar di sekitar SMP tersebut agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu dari rekaman CCTV, terlihat banyak pemuda di halaman sekolah sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Namun sayangnya kamera CCTV tidak menyorot sampai ke lokasi perkelahian. Syaidah selaku kepala sekolah di sebuah SMP di Banjarmasin juga membenarkan bahwa terjadi perkelahian di lingkungan sekolah. Namun ia menegaskan bahwa para korban tergeletak di luar sekolahan. Cucuran darah yang sebelumnya menghiasi TKP terlihat telah dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Menyikapi insiden tersebut, sekolah juga berkomitmen untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan. Ya, dari pihak kepolisian membenarkan adanya laporan tersebut
dari masyarakat bahwa ada kejadian perkelahian yang mana mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dengan inisial F, FD, kemudian RI, dan juga RE. Ketiga korban ini meninggal dunia, 2 meninggal di lokasi kejadian, 1 sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan. Hal ini juga menjadi atensi dari pimpinan Pak Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi SIKMH, langsung memerintahkan membentuk tim sus melalui Kasat Reskrim, kemudian dilakukan proses penyelidikan. Sampai dengan saat ini kita berhasil dalam 1x24 jam mengumpulkan barang bukti maupun alat buktinya, baik itu sajamnya yang digunakan pelaku maupun yang dibawa oleh korban. Kemudian kita juga berhasil melakukan penangkapan terhadap si pelaku, yakni inisial SL. Untuk kronologinya seperti apa dan sampai terjadi penganiayaan itu? Tepat pada tanggal 29 Juni sekira pukul 2 dini hari, memang sebelumnya pelaku ada mengkonsumsi minuman keras bersama kawannya. Dugaan kita dampak atau akibat dari minuman keras itu juga yang membuat pemikiran atau pikirannya kurang jernih nih. Ketika bersenggolan cekcok dengan pihak korban, korban juga membawa sajam, pelaku juga ada membawa sajam, sehingga terjadilah perkelahian. Saat itu pelaku berhasil melumpuhkan, menjatuhkan ketiga orang tersebut, apalagi senjata sempat dirampas oleh pelaku, sehingga dilakukan hujanan senjata tajam kepada korban sehingga meninggal dunia. Itu kurang lebih kronologisnya terjadi di Sungai Andai. Kalau pelaku gunakan senjata tajam apa dan korban apa? Kalau untuk korban membawa senjata tajam jenis seperti celurit. Kemudian kalau pelaku ini membawa senjata tajam jenis pisau besar itu. Ya, Pak. Pelaku diamankan tepat di saat di rumahnya, di lokasi di mana itu, Pak? Lokasi Sapura Matama. Sapura Matama. Namanya agak susah nih, Sapura Matama. Berapa jam kejadian? Kurang lebih di bawah 5 jam lah, karena setelah kejadian kita sempat juga ke rumah sakit dahulu, kita juga sempat juga ke TKP, lalu kita juga baru berangkat dapat TKP, data identitas lain sebagainya dari saksi-saksi, kita ketahui pelakunya yang bersangkutan, kita lakukan penangkapan. Memang sempat ada pelaku berkelit di awal, namun karena ada beberapa saksi maupun ada juga kita kedapatan sajamnya, kita lakukan juga peninjauan kembali ke TKP. Akhirnya dibuatkan rekon juga, prarekonnya, yang bersangkutan sudah mengakui dan tidak bisa mengelak dari saksi-saksi juga. Jadi ini 1 lawan 3 kanan atau masih ada? Kalau 1 lawan 3-nya masih proses pendalaman, karena sepertinya berdatangannya tidak bersamaan. Ada yang dibonceng sama kawannya, 1 turun, jadi tidak dalam kondisi 3 langsung tempur 1 itu enggak. Itu masih dalam rangka pendalaman. Kalau untuk pelaku dan korban ini saling kenal dan mungkin sebelumnya apakah ada sempat permasalahan dari sebelumnya atau gimana? Kebetulan teman dari korban ada yang saling kenal sama pelaku. Kalau dengan korbannya tidak begitu kenal, tapi dengan teman dari korban itu ada kenal dengan pelakunya, sehingga diketahui waktu terjadi cekcok tersebut. Perkelahiannya di mana? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.